Ya, hari ini saya berkesempatan langsung untuk mengunjungi lokasi peternakan ayam petelur Omega. Ya, dimana kita tahu sebelumnya itu pemiliknya adalah Bapak Arsel Panelewen SPMSI. Nah, di sini adalah tempatnya. Kita bisa lihat lokasi peternakan sekaligus kediaman Pak Arsel itu berada di Sea ya, di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kita bisa lanjut untuk melihat lebih dekat sekaligus tanya jawab ataupun wawancara sedikit tentang pengenalan lebih lanjut peternakan telur ayam Omega. Ya, hari ini sangat terhormat di mana kesempatan bisa mengunjungi secara langsung kediaman sekaligus lokasi peternakan dari ayam petelur yang selama ini semakin meningkat, yaitu telur ayam Omega. Untuk kali ini saya berkesempatan mengunjungi serta menyaksikan langsung proses bertelurnya ataupun proses panen dari ayam petelur Omega ini. Nah, di sini kebetulan ada sedikit hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Arsel, yaitu lokasi ini sudah didirikan berapa lama? Terima kasih Pak Andre. Jadi peternakan ini kurang lebih sudah sekitar 6 bulan berjalan, dan untuk sekarang memang produksi telurnya ayam ini sudah mencapai 85%. Jadi 85% produksi telurnya dari ayam 200 ekor gitu. Populasi 200 ekor dengan tingkat produktivitas telur 85% per hari. Perharinya. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, awal mula dari Bapak terpikirnya ide ini, yaitu sudah dibicarakan di video kita sebelumnya ya. Nah, untuk pengadaan bibit pertama ayamnya itu dari mana Pak? Mendapatkan? Saya untuk pertama itu saya beli sama ada suppliernya, ada supplier DOC khusus ayam petelur, DOC kulit gitu. Jadi saya peliharanya ayam ini dari kecil, dari DOC saya ngambil itu, saya ambil 2 box, satu box isinya 100. Saya ambil 2 box. Oke, jadi ada supplier khusus untuk ayam ini Pak ya? Ya, untuk apakah DOC, sama untuk dengan DOC. Jenis ayam tersendiri atau sama pada ayam umumnya jenis ayam untuk ayam ini? Memang kalau ayam petelur itu beda. Terus di Sulawesi Utara khususnya di Manado ini kan belum ada breeding, belum ada tempat penetasan ayam khusus ayam petelur. Breeding ayam petelur itu adanya di Makassar, kalau yang terdekat itu Makassar atau di Pulau Jawa, Surabaya, atau di pokoknya di Pulau Jawa untuk breeding DOC-nya gitu. Ya, kalau yang paling terdekat ya di Makassar gitu. Jadi kita ngambilnya dikirim, DOC-nya dikirim dari luar, dari Makassar atau dari Pulau Jawa itu. Saya juga kurang tahu soalnya saya cuma ambil di supplier. Oke, baik Pak. Nah, di sini kita melihat secara lingkungan ini adalah kediaman pribadi serta juga berada di lokasi perumahan yang lumayan padat penduduk. Bagaimana cara Bapak sehingga di sini sampai saat ini saya tidak mencium aroma yang namanya aroma peternakan, apalagi aroma peternakan ayam itu lebih ke makanan ataupun lebih ke mohon maaf kotoran ayamnya sendiri. Itu bagaimana untuk menjaga sehingga tidak memunculkan bau seperti ini? Jadi saya punya formulasi sendiri. Selain juga biosecurity kandangnya saya jaga, ini setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali saya semprot disinfektan cair yang memang antisep yang khusus untuk peternakan, agar supaya kandang ini bersih dari kuman, jauh dari bakteri-bakteri,
dan juga tidak bau. Jadi selain itu juga kami menggunakan pakan yang semi fermentasi. Jadi manfaat dari pakan yang dibuat semi fermentasi itu adalah agar supaya yang pertama pencernaan ayam itu jadi bagus, jadi baik, pencernaan ayam jadi baik, jadi bagus. Nutrisi yang dimakan oleh ayam itu bisa dimanfaatkan baik atau terserap bagus dalam tubuh ayam, sehingga nutrisi yang dari pakan itu bisa terpakai baik untuk pertumbuhan ayam dan produksi telur. Begitu juga untuk bau. Jadi guna dari pakan semi fermentasi ini adalah juga supaya kotoran ayam itu atau kohe ayam itu tidak bau. Jadi di mana lalat juga bisa Pak Andre lihat di sini, lalatnya ada tapi ya cuman 1-2 ya, kurang lah lalatnya, karena lalat itu paling suka di tempat bau. Kalau dia berlalat, banyak lalat, kandangnya banyak lalat, pasti itu bau. Kalau di sini Pak Andre bisa lihat kandang ayam kami tidak ada lalat, dan sudah pasti kalau tidak ada lalat pasti tidak bau, karena kami memakai pakan yang semi fermentasi. Gitu. Kami fermentasinya pakai probiotik M4 sama gula yang dicampur di pakan. Gitu Pak. Oke, Pak, untuk pemberian pakannya ataupun perawatan itu waktu-waktu kapan, di saat setiap hari, tentunya mungkin pagi, siang, sore, apa saja yang Bapak lakukan untuk perawatan ataupun pemberian pakan? Baik juga waktu-waktunya itu jam-jam berapa setiap hari, Pak? Iya, jadi untuk ayam-ayam kami ini, kami memberi pakan makanan untuk ayam-ayam ini dalam satu hari itu 2 kali. Jadi yang pertama pagi, jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu saya sudah mulai memberikan makan ayam-ayam saya. Dan yang kedua itu jam 4 sore. Jam 4 sore atau jam 5 sore, tergantung saya pulang jam berapa. Saya pulang kantor jam berapa. Karena kalau untuk makan sore itu saya pulang kantor dulu baru saya memberi makan gitu. Karena kalau pagi kan saya kasih makan ayam sebelum ke kantor. Setelah di kantor nanti pulang baru saya beri makan sore. Jadi pemberian pakan itu dalam satu hari itu 2 kali, pagi dan sore, begitu. Oke Pak, kita lanjut. Untuk mungkin bisa ada bocoran sedikit, mungkin jenis pakan atau makanan seperti apa yang bisa ataupun yang biasa Bapak lakukan atau berikan kepada ayam-ayam yang Bapak pelihara ini. Ya mungkin saja ada dari teman-teman yang mungkin punya niat untuk merawat ataupun memproduksi telur ayam juga yang seperti Bapak lakukan ini. Oke, untuk pakannya saya memang memakai pakan yang organik, bukan pakan pabrikan ya. Saya berusaha untuk telur yang dihasilkan ini adalah telur yang sehat, telur yang memberikan manfaat yang maksimal, bukan hanya mengandung omega 3 aja, tetapi telur yang mempunyai manfaat buat kesehatan yang betul-betul sehat, karena keluarga saya juga mengkonsumsi itu. Dan agar supaya telurnya juga bisa dikonsumsi mentah, seperti Pak Andre juga suka konsumsi mentah, telur ayam omega. Nah, jadi untuk pakannya saya bisa memberitahukan ke Pak Andre, untuk pakan yang kami gunakan yaitu jagung, dedak atau orang sini bilang konga, juga jagung halus atau jagung tepung jagung, sama untuk kandungan omega 3-nya kami mengambil dari tepung ikan sarden sama ikan putih. Ikan putih yang kami proses dan kami buat sendiri. Jadi semuanya itu kami buat sendiri dari alam, dan setiap minggu 3 kali kami memberikan extra fodder kepada ayam-ayam kami, yaitu berupa daun-daunan seperti daun pepaya, daun singkong, sama daun daun pepaya, daun singkong, daun bayam, pokoknya yang hijau-hijauan itu kami berikan ke ayam-ayam kami agar supaya bisa memenuhi segala nutrisi atau vitamin
bisa terpenuhi untuk dia bisa berproduksi telur secara baik gitu. Yang paling penting itu dia bisa memproduksi telur yang sehat gitu Pak Andre, supaya dia nutrisi atau telur yang kita konsumsi itu bisa bermanfaat secara maksimal gitu untuk tubuh kita gitu. Untuk sekarang kan ya Pak Andri tahu banyak makanan-makanan atau sumber-sumber makanan yang mengandung pengawet, mengandung zat-zat kimia yang tentunya merugikan kesehatan kita gitu. Jadi ini kami coba untuk berkreasi, untuk produksi pakan atau telur ayam yang mengandung omega 3 tapi juga organik, tidak mengandung atau bahan-bahan kimia yang biasa diberikan kepada ayam petelur pada biasanya begitu. Oke Pak, untuk usia ayamnya sendiri yang mulai produktif untuk mulai bertelur itu usia berapa lama Pak? Sampai dia mencapai yang memang usia produktif 100%-nya. Iya, kalau untuk ayam petelur itu dia mulai bertelur itu di usia 18 minggu. 18 minggu itu dia sudah mulai belajar bertelur. Dan biasanya itu baru 5% atau kurang lebih 5% lah dia dalam 18 minggu. Nah, dia untuk puncak produksinya itu biasanya dia di 25 sampai 26 minggu. 25 sampai 26 minggu itu biasanya produksinya sudah 80% ke atas, 80% sampai 85, bahkan ada yang sampai 90%. Tapi mungkin karena kami memakai pakan organik sehingga ayam kami ini udah berusia 27 minggu, tapi produksinya memang baru bermain di 80 sampai 85%. Kami belum sampai di 90%, bahkan mungkin ada yang sampai 100% produksi, tapi kami belum sampai di situ. Kami berpikir mungkin karena itu kekurangan juga, karena kami memakai pakan organik. Jadi mungkin produktivitas telurnya agak lebih rendah daripada telur-telur yang biasa pakai vitamin, biasa pakai pakan pabrikan, biasa diberikan atau suplemen-suplemen yang diberikan kepada ayam petelur. Tapi kami kan tidak memberikan itu, jadi dapat juga 80% sampai 85% kami sudah bersyukur Andre, untuk bisa mencapai itu. Berarti untuk maksimal jumlah telur per ayamnya itu dia bisa bertelur satu hari itu sampai berapa butir Pak? Kira-kira bisa ada satu ayam itu dia biasa bertelur satu hari satu. Dia nggak ada yang bertelur satu hari dua. Itu mati ayamnya kalau terlalu banyak bertelur. Karena dia kan ayam itu biasa makan dalam satu hari itu 120 gram. 120 gram itu standar untuk ayam makan dalam sehari itu. 120 gram itu dia sudah kenyang. Nah, saat dia dalam satu hari itu dia menghasilkan telur yang beratnya 50 sampai 60 gram berat telur, 50 sampai 60 ya. Sisanya itu untuk kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya gitu. Jadi kalau dia sudah bertelur dua ya bisa-bisa dia itu mati, ayamnya kolaps. Jadi ayam petelur ini biasa bertelur satu hari itu satu. Ya Pak. Jadi di sini tentunya dengan jumlah populasi ayam yang 200 ekor dan jumlah juga telur produktifnya itu mencapai 85% per hari. 80 sampai 85% per hari. Tentunya ini bukan untuk dikonsumsi sendiri Pak ya telurnya. Oh iya. Nah, bagaimana, apakah ini dijual atau hanya dibagi-bagikan atau bagaimana Pak? Jadi memang yang untuk pertamanya atau utamanya kami konsumsi sendiri, tapi karena produksinya kan satu hari itu bisa sampai 5-6 baki. 6 baki, satu baki kan isi 30. Jadi dia bisa satu hari itu dia bisa bertelur 160, 165 butir telur dalam sehari. Nah, mungkin lah kita makan 160 butir dalam sehari keluarga kami ya. Jadi selebihnya kami jual. Jual tapi cuman ruang lingkup kecil dulu karena produksi kami kan masih sedikit. Jadi kami jual sama teman-teman dekat, teman-teman kantor, saudara-saudara, tetangga-tetangga, cuma kenalan-kenalan saja yang berhubungan kami kenal dan mereka juga suka atau mau untuk mengkonsumsi telur omega.
begitu, telur omega organik. Memang belum dijual bebas ke mana-mana, baru untuk kalangan sendiri aja, untuk orang-orang dekat, kenalan-kenalan, teman kantor, gitu, tetangga-tetangga, karena memang produksi kami belum banyak, dan juga belum dipromosikan agak lebih luas, begitu, karena kami takut ntar permintaan banyak tapi supply-nya masih sedikit, begitu. Nanti kedepannya kami sudah sementara pelihara ayam, populasinya 1.000 ekor, tapi tempatnya bukan di sini. Kami mengambil lokasi di Tatelu, lokasi ayam. Sekarang ayamnya sudah ada, tapi ayamnya baru umur 16 minggu, jadi dia memang belum bertelur. Sudah ada untuk populasi yang lebih banyak, tapi tidak mungkin kalau 1.000 ekor kami pelihara di sini, gitu. Dan kalau ini di sini yang 200 ekor untuk skala rumahan saja, gitu. Berarti punya rencana market yang lebih luas nantinya, Pak? Iya, Jadi untuk saat ini marketnya hanya di ruang lingkup keluarga dan teman-teman kenalan dekat. Iya. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan untuk telurnya ini bagaimana, Pak? Cara mungkin saya ataupun punya teman-teman bisa memesan, itu bisa melalui bagaimana caranya pesan? Ya, bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah sini, ada nomor telepon, langsung dihubungi langsung. Bisa juga sama Pak Andre juga. Oh, bisa. Nomor telepon Pak Andre kan bisa. Jadi di dalam packing atau telur itu, dalam satu telur atau packing itu, dalam satu mika itu telurnya isi 10. Dan di situ kami sudah taruh label kami untuk produksi dari Dede Farm. Kebetulan diberikan nama Dede Farm itu karena anak kami Dominic dan Dwayne, jadi Dede Farm gitu, Pak Andre. Jadi di situ juga ada nomor telepon, bisa dihubungi kalau memang Bapak Ibu saudara-saudara yang butuh telur omega yang organik, butuh untuk konsumsi itu, ya bisa dihubungi lewat nomor telepon atau nomor WA. Nanti kami antar, begitu. Kalau untuk cuma seputaran Manado atau Bitung, begitu, kami bisa antar. Kebetulan juga kami kan bekerja di Bitung, pemerintah kota Bitung, jadi kami tinggal di Manado. Jadi untuk pengantaran kami bisa fasilitasi, bisa diantar. Oke, baik Pak. Untuk bisa tahu lebih lanjut, ada atau akan adanya selain ayam petelur omega ini, apakah Bapak punya peternakan yang lain? Iya, kami memang ada peternakan ayam broiler, ayam daging. Lokasi juga di Tatelu, kebetulan ada kebun di sana. Kami membangun kandang ayam yang memang lebih besar, populasinya lebih banyak. Di situ populasinya 7.500 ekor untuk kandang ayam broiler, tapi itu ayam pedaging. Begitu, itu kemitraan sama perusahaan. Jadi sistem hasilnya dibagi hasil, keuntungan bersih dibagi 2 antara perusahaan dan peternak. Kebetulan kami juga menyediakan itu, punya usaha juga itu, ayam broiler. Memang basicnya kami itu hobi beternak ayam gitu. Jadi selain hobi juga bisa menghasilkan untuk tambahan penghasilan gitu. Oke, untuk itu teman-teman gemar ternak, nanti kita sudah mendengar tadi secara pribadi, selain punya peternakan ayam petelur omega, Pak Arsel ini juga memiliki peternakan ayam pedaging. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan mungkin bisa berkunjung, Pak ya? Bisa. Di lokasi Tatelu. Peternakan di Tatelu. Oke, untuk itu jangan lupa teman-teman gemar ternak. Di video selanjutnya kita akan mengunjungi peternakan yang lebih besar dari ini, yaitu jenis ayam pedaging. Oke. Untuk sekarang ini kan skala rumahan kalau yang di sini. Kalau di sini skala rumahan, kalau di sana itu memang sudah pada market yang lebih besar. Ada ayam petelur juga. Ada ayam petelur juga yang tadinya sudah mempunyai populasi 1.000 ekor. 1.000 ekor ya. Oke, 1.000 ekor. Kita tunggu tanggal mainnya. Jangan lupa tetap untuk bagikan, komen, jika ada pertanyaan bisa komen langsung, dan jangan lupa juga follow channel Gemar Ternak. Oke Pak Arsel, terima kasih atas kesempatan. Sekali lagi, tidak sia-sia untuk bisa mengunjungi tempat ini, bahkan bisa melihat langsung kediaman, bahkan juga melihat langsung ayam-ayam dan panen langsung ya, untuk telur-telur yang fresh. Jadi memang tidak ada pengawet, tidak ada yang namanya ditunggu, ada proses-proses tambahan selanjutnya. Jadi memang
ketika Telurnya dihasilkan fresh. produktif Langsung langsung dijual. disteril langsung. Oke, langsung Sterilisasi dibersihkan dan dibersihkan dan langsung bisa dipacking dan Hmm. didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan ataupun yang ingin memiliki. Ya, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan mengunjungi peternakan ayam pedaging yang ada di Tatelu. Bye.